Selamat malam kepada seluruh founders dan leaders CKIJ International. Beri tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang hadir. Luar Terima biasa ya, kasih. semangat semuanya ya. Dan ini datang bukan hanya dari Jakarta aja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kita semuanya. Ya, pada malam hari ini mungkin kita perkenalkan diri kita dulu masing-masing yang di ujung sana. Ya, selamat malam semuanya. Senang sekali saya Agustin bisa menemani Anda, dan hari ini sangat istimewa karena kami bertiga, jarang-jarang ya bertiga ya. Saya menyelip ya di antara kalian berdua ya. Bukan berarti Mas Harsha poligami malam ini. Oh, terima kasih kamu sudah mengingatkan. Dan tapi saya rasanya agak ngiri karena saya biasanya berdua. Kita berdua ya biasanya. Jadi sekarang jadi triple ya. Selamat malam juga kepada seluruh founders dan leaders CKIJ International. Perkenalkan, nama saya Poppy Putri dan senang sekali saya bisa menjadi bagian dari perusahaan yang cukup luar biasa yang nantinya akan menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan ya, Agustin dan juga Harsha. Betul sekali. Dan juga saya Harsha Subadrio yang kadang-kadang suka bersama Agustin di TV One ya. Dan biasanya suka berdua. Tapi kita lagi musuhan kalau di TV. Saya di Metro TV, Anda di TV One. Tapi di sini disuruh join ya. Nah, gara-gara perbedaan TV itu kita jadi satu. Karena apa? Karena CKIJ International yang menyatukan kita semua. Dan kalau kita nanti akan sama-sama ya, Agustin juga Poppy menyaksikan video profil dari CKIJ International. Dan mungkin saya sedikit mengingatkan, CKIJ ini merupakan perusahaan bergerak di bidang kesehatan, pendidikan juga kebudayaan, dan menggandeng partnership dari Jepang ya dan Malaysia, yaitu PT CKIJ Jepang dan PT CKIJ Malaysia. Nah, kalau misinya nih, kira-kira apa sih dari CKIJ International? Yang baru tentu saja kita harus menggaungkan visi misinya supaya kita semua sudah harus tahu begitu ya. Adapun misi CKIJ International adalah menjadi pusat pelayanan pelanggan untuk mengembangkan dan menemukan kebutuhan pelanggan di sektor kesehatan, pendidikan dan kebudayaan di ketiga negara secara online. Online sekarang lagi booming banget. Betul. Yang pertama adalah Bapak Martin Mallela selaku CEO CKIJ International. Bapak Dato Abdul Rahim dan Dato Ismail selaku CEO CKIJ Malaysia. Mr. Nagayasu Yoshiaki selaku Presiden Direktur CKIJ Jepang. Kami persilakan untuk ketiga CEO dari CKIJ International untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Iya. Wah, ini tip-tip hebat semua ya. Betul sekali. Ada 3 negara yang bergabung pada malam hari ini loh, Harsha dan Agustin ya. Wah, ini menjadi satu kekuatan. Betul sekali. Bergabungnya negara yang sangat kuat, Jepang dengan Indonesia yang sedang berkembang luar biasa, dan negara sahabat yaitu Malaysia. Terima kasih Agustin sudah mengajak saya untuk bergabung ya. Terima kasih untuk kita sama-sama bersama untuk kita mengembangkan jaringan dan tentunya membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. Kembali duduk untuk para founders dan leaders. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk CKIJ International dan para CEO yang sudah hadir. Baik, Agustin dan Poppy, kita tidak akan membuat para CEO ini langsung duduk enak karena mereka harus segera memimpin ya CKIJ International supaya lebih maju dan mendapatkan pengembangan dan juga benefit yang sangat baik. Untuk harus itu kita fokuskan. kita harus gitu ya. fokus, betul. Sebenarnya supaya kita bisa lebih jelas lagi tentang CKIJ International, saya akan langsung mengundang Bapak Martin Mallela selaku CEO PT CKIJ International untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan Pak Martin. Selamat malam Pak Martin. Selamat malam, Bos Mallela, apa kabar malam ini? Baik, sukses, silakan Pak Martin. Sebelumnya saya ucapkan dan saya patut syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu karena pertolongan, anugerah,
berkat sehingga acara pada malam hari ini yaitu soft launching PT SKIC Internasional bisa diselenggarakan. Tentu tidak luput juga dari dukungan bantuan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Nagayatsu Sacho dari PT SKIC Internasional Jepang. Terima kasih. Kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Datuk Abdul Rahim bin Datuk Ismail selaku CEO dari PT SKIC Internasional Malaysia. Dan juga saya berterima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan, bahkan seluruh rekan yang turut membantu sehingga terlaksananya PT SKIC Internasional di Indonesia. Tidak lepas daripada semua, tentu dukungan doa seiring sejalan tak terasa. Ya, waktu saya membina karir di PT Kenko Surya Gemilang, terus berkembang ke PT Forves One, dan saya diajak lagi dengan dua rekan saya yang terbaik mendirikan PT AJMS Adi Jaya Makmur Sejahtera. Kemudian karena kami sadar bahwa se-Indonesia ini adalah merupakan kepulauan yang cukup luas, tidak mungkin kita bisa mencapai dengan mudah. Penduduknya 260 juta jiwa lebih. Kami sadar bahwa kami harus dapat menjalin hubungan ke seluruh pelosok di Nusantara. Untuk itu, selama ini saya hanya bermain di sistem konvensional. Tapi saya sadar bahwa dunia globalisasi terus terjadi. Dan kita sadar bahwa dengan melalui online system ataupun untuk mempermudah para customer di seluruh Nusantara, akhirnya saya mengambil suatu keputusan bahwa kita harus membuat perusahaan yang bergerak di bidang network marketing atau lebih dikenal dengan istilah MLM. Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak bisa janji kepada Bapak Ibu, tetapi saya akan berkomitmen kalau saya bisa berhasil dengan perusahaan-perusahaan saya yang lainnya. Saya percaya dukungan, doa, serta yang paling besar saya mohon dukungan dari negara Jepang dan Malaysia untuk kita membuktikan kepada masyarakat luas seluruh Indonesia bahwa MLM jangan dimusuhi. Kalaupun terjadi problem di MLM ataupun ada orang yang membenci MLM, mari kita bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini satu-satunya distributor termahal bayarannya adalah multi level marketing. Kalaupun ada kesalahpahaman, saya garanti dipastikan karena oknum, bukan karena sistemnya. Oleh karena itu, izinkanlah saya selaku CEO daripada PT SKIC Internasional di Indonesia akan menerapkan sistem MLM dengan sebenar-benarnya. Saya mohon bantuan para founder, para leader. Mari kita bekerja bersama-sama, bahu-membahu, membuktikan kepada masyarakat Indonesia tentang MLM yang sebenarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Kami mohon Pak Martin untuk tetap berada di panggung. Pasti ya, lengkap ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim dari Malaysia bersama dengan Pak Martin dan juga dari Jepang. Saya tak tahu yang hari ini saya kena berucap di sini. Tapi apa yang saya ingin ucapkan ialah banyak terima kasih dan kami dari Malaysia. Kami dari Malaysia akan support dan dukung kepada syarikat SKIC International dari segi produk-produk yang kami akan ketengahkan. Apabila mendapat sokongan itu, saya mengucapkan sukses kepada syarikat SKIC International Indonesia. Sekian, terima kasih.
Terima kasih Bapak Ratu. Rasanya tak lengkap kalau sudah dari internasional yaitu Pak Martin dan Datu dari Malaysia. Sekarang sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Mr. Nagayasu Yoshiaki selaku Presiden Direktur Sekaiichi Jepang.世界一インターナショナルが、こういうふうに始まる前に、マーティンと話をさせてもらったんですけど、たくさんの、時間を共有してたくさんの話をさせていただきました。どうやったら、皆さんが、みんなが幸せになれるか、どうやったらみんなが豊かになれるのか、これから、世界一インターナショナルのために、もちろんマーティンのためにインドネシア、マレーシア、日本のメンバーのために精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 Terima kasih kepada Bapak Martin, Bapak Datuk dan juga Mr. Nagayasu. ya betul sekali. Atau yang biasa kita panggil Sacho ya. Sacho. Itu akan memasuki seremonial di mana kita akan melakukan pemukulan gong untuk peresmian dari soft launching Sekaiichi Internasional. Ya, kami persilakan Pak Martin untuk memimpin ditemani Ini tanda dimulainya ya, dilahirkannya pada malam hari ini PT Sekaiichi Internasional Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Dan ini adalah wujud sebenarnya kebudayaan dari Indonesia sendiri ya. Betul. Pemukulan gong ini adalah momen di mana penyatuan dari berbagai macam bisa juga dari keluarga, bahkan sampai bisnis. Mari Oke, kita kita isi ya. Mari, silakan. 1, 2, 3. Kita tahu ya sebagai Iya. manusia, untuk itu kita akan mengundang seorang dokter yang Iya. memang ahli dan akan menjelaskan semuanya tentang produk. Nah, jadi dari supaya Sekaiichi lebih komplit dan Internasional. lengkap juga Betul ya sekali. penjelasannya, langsung saja kita undang untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai produk dari Sekaiichi Internasional kepada Dr. David Jeffrey Siswanto untuk hadir ke atas panggung. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya, juga selamat datang kepada Mr. Nagayasu Sang dari Jepang dan juga Datuk dari Malaysia, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Dr. David ya, saya Medical Director dari PT Sekaiichi Indonesia Internasional ya. Produk ini mengarahkan si pemakai, si pengguna supaya mendapatkan asupan nutrisi atau antioksidan yang tepat. Jadi bisa saya sampaikan produk itu Ichi Tatsu, ada Ichi A Tatsu, Ichi O Tatsu, Ichi AB Tatsu, dan Ichi B Tatsu. Itu bukan produk yang terbaik, tetapi bisa saya sampaikan ini produk yang terpintar. Ya, karena saya mereview baik ingredients maupun hubungan antara golongan darah, penyakit degeneratif, dan juga antioksidan, seperti itu. Ya, Mas Harja tadi katanya mau tanya jawab. Iya, betul. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih ya, dokter. Iya, oke. Kayak misalnya gini, kan tadi Habis ngumpulin pertanyaan mungkin. Iya, nggak apa-apa ya. Kita sambil ngobrol sekali Iya, menjelaskan. saya kira itu ya. Karena kan di sini produknya juga untuk human body dan antioksidan. Iya, sebenarnya. betul. Yang saya mau tanyakan apa benar antioksidan ini bisa menahan penuaan? Menahan penuaan Ya, itu apa gimana?
Oke, kalau menahan penuaan berarti saya harus jelasin dari penuaannya dulu ya. Karena semua nggak sama mungkin ya mengartikan penuaan. Ya, Tua itu kan bisa umurnya tua. betul. Iya. Mukanya tua. Hah? Mukanya tua. Muka siapa? Mukanya orangnya. Oh iya. Mukanya tua. Iya. Ya. Tapi betul bahwa penuaan seringkali diartikan mukanya menjadi lebih tua gitu ya. Padahal penuaan itu atau aging kita Aging, kenalnya iya, betul. itu tidak selalu harus berkaitan dengan estetik. Bisa juga berarti Organ dalam. dalamnya. Ya, mukanya awet muda, kulitnya dirawat, tapi jantungnya, ginjalnya, livernya, atau tulangnya sudah menua, ya itu bisa jadi terjadi. Iya. Ya, jadi penuaan itu sendiri adalah sesuatu yang alami pasti terjadi, tetapi bisa dihambat prosesnya. Jadi proses penghambat penuaan dini gitu ya. Ya. Nah, kalau kita mau tahu apakah antioksidan bisa mencegah begitu ya tadi ya? Iya. Kita harus tahu dulu penyebabnya penuaan apa. Ya, banyak sekali penyebab penuaan. Ya, di samping yang namanya usia. Ya, usia pasti akan bertambah. Tapi penuaan itu sendiri bukan hanya usia. Ada umur 60 tahun tapi tetap awet muda. Ya, Titi Puspa contohnya gitu ya. Betul. Ya, Tante Titis Puspa ya. Kemudian juga beberapa orang, banyak sekali. Tetapi ada juga umur yang baru 40 tapi sudah terlihat seperti 60-70 ya. Nah, oleh karena itu ya penyebab dari penuaan adalah dari dalam usia, kemudian stres, kemudian makanan yang kurang seimbang, kemudian kebiasaan merokok, dan dari luar itu polusi ya, kemudian lingkungan seperti racun yang kita hisap setiap hari. Apalagi Jakarta semakin padat atau Ya. kota besar juga semakin padat. Betul. Nah, di situ kesimpulannya ada satu istilah yang pasti Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar yang namanya radikal bebas, Mas. Radikal bebas. Iya. Ya, radikal bebas pasti sudah sering dengar. Nah, radikal bebas ini seringkali terdengar bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Seperti apa radikal bebas? Saya punya slide-nya. Nah, coba Boleh kita lihat ya. slide-nya. Slide lagi. Ini tubuh kita ya, kalau saya ulas, tubuh kan dimulai dari sel, slide, ya, slide, sel, kemudian slide terus, ya, menjadi jaringan, organ, slide menjadi manusia. Ya. Ya, slide. Berikutnya. Nah, Ya, sel itu hidup, sel itu bisa bernafas, bisa makan, bisa rusak, bisa mati, bisa berkembang biak, bisa bereproduksi. Ya. Yang namanya tua adalah selnya rusak banyak, tapi yang beregenerasi sedikit. Itu intinya. Oh. Selnya mati banyak. Banyak nih. Tiap mati, regenerasinya- tiap hari sel kita ada yang mati. Sel kulit mati tiap hari. Tapi yang bertumbuh, yang menggantikan sedikit. Semakin banyak yang mati, semakin sedikit yang menggantikan, itulah tua. Nah, gimana caranya supaya si sel yang mati itu bisa tergenerasinya nggak sedikit, bisa Iya. bertambah? Slide. Ya, slide. Nah, apa penyebabnya dulu ya? Penyebabnya Boleh, radikal penyebabnya. bebas nih. Radikal bebas itu apa sih? Radikal bebas itu semua senyawa yang kehilangan satu elektron. Bahasanya berat banget, nggak usah dicerna, nanti nggak mau makan. Jadi, ya ini slide terus ya. Yang menyebabkan ultraviolet, polusi dari kendaraan, stres, ya poor diet, itu menyebabkan yang tadinya molekul di udara kita oksigennya itu bagus, oksigennya menjadi oksigen radikal bebas. Ya. Nah, itu yang kita hirup setiap hari, bereaksi di dalam tubuh, merusak sel. Slide. Intinya si radikal bebas yang warna orange ini, slide, dia akan menyerang sel, kemudian menyebabkan oxidative stress. Oxidative stress itu kematian sel. Slide. Jadi bisa jadi selnya belum waktunya mati, udah mati duluan. Iya. Jelas kalau belum waktunya mati udah mati, belum ada yang menggantikan, belum ada yang mewarisi, begitu ya. Slide. Nah ini contohnya. Contohnya. Ya. Apel itu ya, slide, ya seperti ini. Nah apel ini kalau kita ilustrasikan ke pembuluh darah ya sama, hampir sama. Ya. Ini pembuluh darah yang Ini yang bersih, normal, sehat ya. ya. Sehat. Sehat. Yang Ya, ini sudah yang mulai tua. menua. Ini yang udah tua. Ini baru dari pembuluh darah. Ya, kita bisa ilustrasikan ke organ-organ tubuh kita yang lain. Slide. Ya, jadi kalau supaya sel itu nggak cepat mati, apa jawabannya? Ya, slide. Slide.
Terus. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya jawaban paling alami adalah lifestyle-nya harus bagus, lifestyle-nya harus cukup ideal. Olahraganya, istirahatnya, stresnya. Cuman saya yakin di Indonesia atau di negara-negara berkembang atau maju, lifestyle yang ideal tuh nggak mudah didapat. Ya, Pak Martin tadi malam sampai di sini jam berapa? Hah? Sampai malam. Ya, istirahatnya juga kurang. Stresnya tentunya Nah, inilah yang mengakibatkan kita harus punya satu daya tangkal yang lebih. Slide. Nah, sebelumnya free radikal sendiri bisa menyebabkan penyakit. Ya. Sekarang kita bisa bayangkan, ini ada penelitiannya. Ya. Free radikal ditambah dengan golongan darah A, B, AB, O. Itu bisa menyebabkan penyakitnya, resikonya lebih besar dan penyakitnya tertentu. Jadi ternyata golongan darah itu berhubungan erat dengan penyakit tertentu. Sekali lagi, golongan darah berhubungan erat dengan penyakit tertentu. Slide. Jadi nggak kelihatan, nanti bisa Bapak Ibu dapat itunya, handoutnya. Ya, saya ambil dari jurnal. Dan untuk mencegah, salah satunya adalah antioksidan. That's why antioksidan yang paling benar kita konsumsi adalah yang paling tepat. Jumlahnya paling tepat, jenisnya. Oleh karena itu, saya kira dengan seluruh komponen komposisi yang ada di pada ICI plus masing-masing itu, ya, ICI A, ICI AB, ICI B, ICI O, itu sudah yang komplit dan proper, Mas Marsya. Komplit dan proper. Berarti ini cocok untuk semua golongan darah. ISIBA. Iya. Secara kasar gitu. Oke. Nah, golongan darah A, ya, itu sudah disesuaikan bahwa salah satu komponen yang ada di golongan darah adalah pomegranat. Pomegranat ini adalah merah delima, buah delima. Buah delima tapi bukan buah delimanya, tetapi ekstraknya, substansi zat aktif di dalam buah delima, yaitu polifenol. Ya, dan kalau kita lihat di ICI Atatsu itu bukan cuma pomegranat di sini, banyak sekali. Tetapi pomegranat hanya ada pada ICI Atatsu. Reptit hanya ada pada ICI B dan lain sebagainya. Jadi ada masing-masing zat aktif yang hanya ada pada golongan darah itu. Jadi betul-betul saya pikir ini adalah complete and appropriate, ya, bisa betul-betul menjurus seperti itu. Jadi apakah ini bisa mencegah antioksidan? Iya. Iya, bisa ya. Bisa. Oke. Nah, bingung mau tanya apa lagi karena sudah saya jawab. Saya jawab semua. Belum ditanya si dokter udah jawab semua. Iya. Tapi kira-kira Iya, seperti itu. jadi kira-kira seperti itu, Mas Harsya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, ada penyakit degeneratif dan segala macam, Ya. ini juga bisa kita hambat atau gimana kira-kira? Iya, jadi begini, penyakit degeneratif adalah ujungnya. Stroke, jantung koroner, gagal ginjal terminal, itu adalah ujungnya, di mana orang harus operasi jantung, cuci darah, perawatan stroke dan lain sebagainya. Tetapi sebelum sampai ujung tentunya ada proses. Salah satu prosesnya adalah diabetes, Betul. ya, hipertensi, ya, kemudian mulai kolesterolnya tinggi, ya, asam uratnya tinggi. Iya. Itu semua adalah proses menuju penyakit. Oleh karena itu, sebenarnya penyakit degeneratif adalah penyakit yang bisa dicegah. Contoh, saya sudah hipertensi, tapi saya belum kena stroke. Apakah saya masih bisa mencegah? Masih. Tapi kalau pertanyaannya, saya udah kena stroke, apakah saya masih bisa mencegah? Terlambat. Jadi kalau udah kena stroke itu terlambat untuk mencegah. Terlambat untuk mencegah. Tetapi ternyata di dunia ini pencegahan gak cuma primer. Tapi ada yang namanya pencegahan sekundernya. Pencegahan sekunder adalah orang udah kena sakit, dia harus cegah jangan sampai dia kena komplikasi dari penyakit. Atau tersier, orang udah kena sakit, proses penyembuhan, recovery, jangan sampai mencegah, jangan sampai recurrency, relapse gitu istilahnya. relapse. Betul. Berarti kalau misalnya, kalau pertanyaannya gini, kalau kena light stroke gitu, apakah masih bisa disembuhkan atau misalnya nggak telat nggak sebenarnya kalau light stroke? Light stroke sama sekali nggak telat. Tidak telat. Light stroke itu hanya 6 sampai 12 jam dia balik lagi. Kita sebutnya dengan TIA. Ya. Itu simpel sekali. Tapi itu jadi warning lah buat dia. Jadi sinyal, hati-hati loh. Hati-hati nih, udah mulai ada tanda-tandanya. Yes. Makanya gula darah juga nggak langsung naik tinggi-tinggi. Ya.
That's why kalau ukur rajin gitu ya, kita bisa ukur tuh kadang gula darah kita berapa. Nah itu bisa menunjukkan kita potensi nggak kena diabetes satu saat. Tapi kan jarang orang ada mau periksa rutin. Ya. Takut sebenarnya. Oh, takut. Beberapa teman-teman saya tanya, kenapa nggak periksa darah? Takut akan hasilnya. Takut akan hasilnya. Kalau kayak gitu gimana dong kira-kira? Iya, anyway gini ya. Kalau yang namanya takut kan semua punya resiko. Iya. Kita nggak bisa bohongin lah. Semua. Saya kira itu. Baik, kita tepuk tangan untuk Dr. David. Thank you. Terima kasih atas penjelasannya. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik, saya mengundang lagi Agustin ke Terima atas kasih. panggung. Iya. Ini Agustin tadi malu Iya. takut mau nanya Saya masih juga di sini, takut. Bro. Gak apa-apa di sini Oh, di juga sini, nggak apa-apa. Bro. Iya. Biasanya kita berdua ya, kali ini sendiri. Aduh, mohon maaf. Saya grogi soalnya sebelah Dokter David. Udah pinter, keren lagi. Aduh, Oh iya, gimana? dokter lagi. Iya, dokter lagi. Hati-hati. Oh, hati-hati ya. Itu modus, biasanya modus. Hati-hati kalau deket Dokter David bisa nambah ilmu, bisa nambah sehat. Betul. Gitu. Jadi hati-hati kalau dekat Dokter David banyak dijeksi nanti. Dok, saya sakit, mohon dijeksi. Kita akan mengundang satu orang lagi ya untuk memberikan sedikit testimoni karena dia juga adalah founder dari SkyG. Wow, pasti ini orang besar nih ya. Soalnya speaknya udah founder, terus juga diajak naik ke atas panggung. Gak mungkin kalau ini bukan seseorang yang bawa impact besar. Foto model, Wah, pasti bintang keren. film. Atau cantik. Ini keren kan? Oh, ini keren. Wah, itu berarti buat hidangan saya dan ibu-ibu semua Betul. ya. Ini beda-beda tipis sama saya. Nah, nanti saya lihat ya. Kalau Beda-beda tipis. kamu kan saya sudah suka lihat ya. Sebenarnya gini, saya sama dia ini saudara, gak sebapak lain ibu. Oh, Ya. lain ingredients Ya, ya. lain Jadi ingredients. nasinya beda. Beda. Udah lah, kamu terima aja lah kalau nasinya. Jadi seperti kalau itu. dia ada unsur bulenya, ya itu benar. Kalau saya bulenya, makanya ini. Oh. Baik, kita Pantes undang. kamu lu belepotan ya, bulepotan Iya. bener-bener. Kita Ya. undang ke atas panggung. Siapa? Saya nggak tega ngomong. Aduh, saya deg-degan pasti ibu-ibu di sini juga. Kamu masih ini deg-degan kalau ketemu dia. Istrinya ada di sebelahnya. Gitu. Tapi saya pernah loh ngerasain jadi istrinya meskipun di film dan ujung-ujungnya saya masuk rumah sakit, Oh. tapi akhirnya saya sudah pernah ngerasain Jadi istrinya. Nggak Mohon apa-apa, maaf Nia. ya, nggak ingat. Langsung itu langsung aja kita sambut dan beri tepuk tangan untuk Ari Wibowo. Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Sehat dong, Alhamdulillah. bagus. Selamat malam juga para hadirin. Terima kasih sudah mau menerima undangan kami dan datang ke sini. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami semua dari SkyG. Terima kasih atas kedatangannya. Tepuk tangan dong untuk Ari Wibowo. I'm surprised to see you here. Asa? Iya, are you sure? Mau kerjain MLM? Kenapa tidak? Gak ada tampang ya, tampangnya kan foto model keren, dapat duitnya cepet. Iya. Ngapain juga di sini ya? Sebenarnya kenapa sih bisa nggak cerita sedikit membagi cerita karena kan gini, seperti tadi Pak Martin bilang banyak orang yang menganggap bahwa MLM itu adalah hal yang buruk, Betul. yang tidak bisa diterima sama masyarakat. Iya, ya contohnya mungkin kayak yang kebanyakan orang takuti adalah bahwa ini seperti money game, Iya. ya kan? Nah, kenapa saya juga awalnya agak ragu untuk ikut terlibat di sini? Karena saya diberitahu, oh ini produk MLM. Wah, saya dulu pernah dengar soal adalah emas-emas segala macam dan lain sebagainya, dan itu juga kurang berhasil dan bukan saya ikut ya, dan maksudnya ternyata ketahuan itu juga semacam money game dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya tidak memahami sebetulnya konsep dan sistem yang sebenarnya dari multi level marketing ini. Setelah baca, setelah online dan kita melihat-lihat sendiri bedanya money game dengan MLM yang sebenarnya, baru saya menyadari, oh ini benar, ini bukan money game. Dan kenapa MLM, kenapa saya mau terlibat, kenapa saya nggak beli aja sebuah produk di toko atau di department store. Saya beli, saya bayar, dan saya pakai. MLM itu kan kita beli, kita mempromosikan kepada orang lain juga, kita dapat uang, malah uangnya nanti bisa lebih dari nilai produk itu sendiri. Nah, bisa, ya kan? Nah, setelah saya mendalami, mempelajari, ternyata bedanya banyak sekali. Bedanya kalau produk MLM itu sudah pasti harus berkualitas,
harus bermutu, karena kalau tidak mungkin dong kita beli, Betul. kemudian kita tawarkan kepada teman kita atau saudara kita, padahal produknya itu tidak bermutu, ya kan? Terus dari mana kita bisa dapat bonus banyak? Ya kan nggak ada biaya advertising, nggak ada biaya marketing, nggak ada bagi hasil dengan department store, ya kan kalau seandainya kita beli di toko gitu. Jadi saya lihat ternyata uang yang tadinya kalau produsen biasanya dia harus keluarin ke sini ke situ, banyak biaya ini banyak biaya itu, ini biayanya dikasih sebagai bonus buat kita yang pemakai. Iya. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat positif. Selain kita bisa memperkenalkan produk yang baik, yang bermutu, yang sudah kita rasakan sendiri kepada saudara kita, kepada teman kita, tapi di luar itu kita juga bisa memberikan mereka satu titik usaha. Mungkin kalau mereka aktif bisa memberikan mereka kesejahteraan, penghasilan lebih. Jadi itu semua plus point untuk aku. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Why not gitu ya? Why not? Why not? Tepuk tangan untuk Aribo dan mindsetnya luar biasa Iya. ya. Dan satu hal lagi mungkin yang membuat saya juga merasa lebih tenang, bahwa ini semua sistemnya online. Iya. Kita yang dikasih password, kita yang dikasih PIN, orang lain nggak tahu password kita. Jadi uang kita nggak bisa diutak-atik oleh orang lain, ya kan? Bonus kita itu bukan hasil perhitungan tangan orang lain yang mungkin salah, tapi semua itu sudah sistem, by system. Jadi nggak mungkin bisa ada penipuan, nggak mungkin bisa salah hitung. Semua itu sudah pasti akan kembali dan sampai kepada kita. Saya menemukan bahwa actually I'm doing it passionately. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena sudah ada rasa percaya kepada Bapak Martin yang juga saya sudah mencoba produknya dia yang sebelumnya. Saya kira mencoba Pak Martin tadi ngomong. Saya udah dengar aja. Ya kan, jadi kebetulan saya juga bantu mempromosikan Green Sinias ambassador. Kakak saya Ira Wibowo juga membantu mempromosikan sebagai brand ambassador Ardino, ya kan? Dan dua-dua produk itu saya sudah coba dan ternyata betul memang bermanfaat, berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan kita. Atas dasar rasa percaya itulah kenapa saya akhirnya bergabung di sini. Tapi mungkin saya harus tambahkan, saya ini bukan pedagang. Jadi kalau saya sampai membantu jualan, tujuannya bukan sekedar ingin mencari bonus, tujuannya bukan sekedar ingin mencari uang tambahan, tapi sebetulnya yang saya inginkan adalah bahwa produk ini bisa sampai ke tangan orang. Mudah-mudahan karena orang merasa sudah mengenal saya, jadi lebih mudah untuk memperkenalkan produk tersebut, dan saya ingin mereka memakainya dan merasakan manfaatnya pada diri mereka sendiri. Karena bagi saya, terima kasih. Karena bagi saya, kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya kan? Hanya bisa dipelihara, hanya bisa di-maintain. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi salah satu tangan lah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Amin. Luar biasa ya, tujuannya mulia sekali. Jadi sekarang sudah siap untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat untuk memberikan edukasi dan mengajak mereka untuk berubah hidup? Iya dong, pasti. Pasti. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ari Miko. Terima kasih Ari. Terima kasih, Sukses buat Ari. Sama-sama. Wow, bicara soal memang itu memang suatu bisnis yang leverage-nya tinggi ya, Iya, betul sekali. Saya sudah ngebuktiin sendiri, saya pernah punya satu partner dari sebuah model marketing. Waduh. Ibu saya membawa saya setiap tahun ke luar negeri bersama kakak saya. Ibu kamu baik banget ya. Iya, baik sekali. Ibu saya sukses dan gak pernah lupa sama saya. Membuat saya pertama kali nangis bisa ke Tokyo Disneyland. Aduh, norak banget ya, karena itu mahal sekali. Iya, Dan iya. itu semua ibu saya kerja keras melalui MLM. Dan banyak hal yang saya bisa rasakan dan saya belajar dari beliau. Saya sudah pernah merasakan dan saya pun yakin dengan SKIC Nasional kalau Ari ada di MDS Green Sinias, saya dan Dr. Reza ada di MDS Sekolah M bersama Ferry. Ya. Dan saya yakin dengan produk yang baru, ICI ini merupakan satu produk yang tentunya bisa membantu kita bagi banyak orang juga, dan sistem bonusnya yang luar biasa. Nah, itu saya ya, tepuk tangan sekali lagi untuk SKIC Internasional. Itu yang membuat saya tertarik ya. Jadi sebenarnya intinya bukan hanya soal
keuntungan, bonusnya, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain, ya kita menginformasikan sebuah produk yang cocok untuk mereka. Betul, karena kita akan sukses ketika kita bisa membantu orang lain. Ya, Tidak ada kesuksesan itu bisa kita raih sendiri, hanya bisa kita raih ketika kita bergandengan tangan untuk tujuan yang sama. Betul sekali. Sekali lagi saya mau mengundang Pak Martin untuk naik ke atas panggung untuk memberikan kata-kata pamungkas Pak Martin untuk SkyEdge Internasional. Silakan Pak Martin. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih. Silakan. Silakan Pak. Apa yang bisa disampaikan kepada para founder dan para leaders dari seluruh Indonesia yang telah hadir pada malam hari ini untuk mereka lebih semangat lagi, dan apa sih rencananya Bapak khususnya SkyEdge Internasional untuk kita semua yang sudah hari ini menyempatkan dan membuat kita sama-sama semangat untuk mendukung Pak Martin. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, singkat cerita, kalau kita mau berbicara tentang network atau MLM, mari kita berbicara tentang jiwa leadership. Kita berbicara sebagai orang yang memahami tentu produk menjadi utama ya. Karena segala sesuatu kalau kita mau bikin sistem network, kita berbicara produk dulu. Anda tidak bisa berbicara uang, Anda tidak bisa bicara keuntungan, Anda harus berbicara tentang produk. Kenapa saya katakan selalu produk? Karena Anda harus menghindari komplain. Kalau Anda tidak menguasai produk, Anda siap menerima komplain. Nah Bapak Ibu, saya membentuk yang namanya SkyEdge Internasional. Di sini ada Nagayasu Sacho, sama sekali belum mengerti tentang MLM atau network. Beliau dagang di Jepang, yaitu seorang pengusaha yang sukses, memiliki yang namanya kontraktor. Beliau juga mempunyai beberapa restoran di Jepang, dan juga kalau di Indonesia namanya JKT 48, kalau di Jepang Dora-Dora. Kalau Datuk Datuk Rahim, dia memiliki yang namanya, kalau di Indonesia kita sebut adalah AC sentral. Jadi kalau kayak gedung-gedung di Sudirman diposisikan di satu tempat, baru melewati bawah disalurkan AC itu. Jadi seperti kita sekarang kayak bayar listrik bulanan. Jadi kita nggak perlu pakai cooling tower tuh, kalau gedung-gedung ada cooling towernya, ini jadikan satu. Nah itu usahanya beliau. Beliau sama sekali tidak mengerti network. Tetapi saya memohon kepada mereka berdua, mari kita membangun MLM itu apa yang sebenarnya. Kalau MWW sukses, CNI sukses, Kompak sukses. Kenapa kita tidak belajar dari mereka? Kalaupun ada notabene negatif tentang MLM, Bapak Ibu lah yang malam hari ini hadir. Mari kita rubah paradigma itu. Nah melalui SkyEdge saya mau membangun semangat Bapak Ibu semuanya. Terutama untuk Ari, thank you ya, tepuk tangan buat Ari. Bapak Ibu tahu, 1 tahun saya membutuhkan waktu untuk TikTok sama beliau, karena selama ini beliau selalu trust produk dari luar negeri, Amerika. Selalu beliau beli dari luar, dan saya tidak mudah untuk meyakinkan beliau. Setelah beliau 1 tahun pernah mempergunakan produk dan memakai, kemudian baru beliau mencoba. Dan akhirnya saya kaget beliau berhasil. Nanti Bapak Ibu minta ke Ari, ada satu kertas folio, itu tulisannya kecil-kecil. Sistem MLM dari SkyEdge ditulis rapi. Ya. Dan hebatnya belum pernah main MLM, tapi cepat dia merekrut dan bonusnya ya lumayan lah ya. Tepuk tangan lagi buat Ari. Ya. Ada 2 juta, 3 juta, 5 juta, tapi harian terus masuk. Ya, tetapi selalu saya nasihatin kepada beliau dan juga kepada Bapak Ibu semua, Anda mau sukses, stabil dengan kemampuan Anda menerangkan produk. Saya pun sukses sama. Saya selalu memberikan motivasi tentang produk. Bicara sistem, ya di SkyEdge sistem ditampilkan nggak ya sistemnya ya? Oke, kita menganut sistem binari, bina kanan, bina kiri. Ingat binari, bina kanan, bina kiri. Ya, ada rekrut kiri, ada rekrut kanan. Anda dapat orang,
Anda taruh di bawah kanan, Anda bawa taruh di kiri. Begitu Anda dapat duit banyak, jangan coba-coba pembantu Anda masukin. Jangan coba-coba Anda dapat duit banyak, anak dimasukin. Nggak ada gunanya, Anda tidak akan sukses, saya garanti. Yang namanya network bukan begitu. Yang namanya network begitu Anda join, mau 1 titik, mau 3 titik, mau 7 titik, Anda dalam satu lahan, bukan beda lahan. Kalaupun Anda beda lahan, mohon maaf, saya akan anggap Anda sebagai pemain money game. Ya, jadi sekali lagi, banyak sekarang sistem-sistem yang dipergunakan sehingga banyak orang kecewa karena istilah money game. Ada orang menawarkan 1 juta, Anda dapat 10 juta. Anda hari ini dapat duit, saya garanti. Tapi setelah itu Anda akan kehilangan percaya. Saya pernah mengikuti satu sistem yang dimana 4 bulan cukup stres. Tanpa disadari kita mengajak orang, mungkin orang juga tertarik. Tetapi sekali lagi kepada Bapak Ibu saya katakan, CKIC tidak mengandung sistem money game. Kami benar-benar pure terhadap produk, dari desain, dari kualitas. Terutama saya berterima kasih kepada PT AEO Food Indonesia yang telah mensupport berdirinya produk CKIC internasional. Tepuk tangan, terima kasih untuk PT AEO Food. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara panjang lebar, tetapi sistem di CKIC sedikit berbeda. Anda join 1.300.000, saya minta pinjam produknya Bapak, Baraka sebentar. Antioksidan berdasarkan golongan darah, bukan tujuan saya menjelaskan ini, biarkan serahkan kepada Pak Dokter David. Tugas saya adalah memberikan arahan. Saya membangun PT CKIC Internasional untuk Bapak Ibu sukses, saya sukses. Ya, saya berharap itu terjadi. Sehingga satu box ini harga 1,3 isi 30 saset. Di dalamnya ada sekernya. Artinya Anda harus dikocok. Ya, tinggal Anda minum. Bapak Ibu, setelah Anda membeli ini, kami PT CKIC menyiapkan satu hak usaha di dalam website kami. Anda bisa melihat, Anda bisa online, dan saya berharap pada saat Anda join, pastikan bahwa Anda di posisi yang mana. Kalau Anda merasa bahwa Anda belum atau masih mencoba-coba, saya tidak menganjurkan Anda masuk besar. Kalau Anda masuk besar, berarti Anda menganggap di sistem ini, oh iya saya masuk besar dapat untung besar. Belum tentu kalau Anda bukan pemain. Tapi kalau Anda pemula dan hanya ingin mempergunakan produk, cukup 1 box. Saya garanti, kalau Anda tekun, Anda memahami produk dengan tepat, penempatan orang dengan tepat, edukasi orang dengan tepat, bina kanan, bina kiri, Anda tidak lepas dari 37.500.000 per bulan Anda dapatkan. Cukup. Kenapa demikian? Karena 37.500.000 tidak hanya Anda dapat uang saja, tapi Anda akan mendapatkan kepercayaan. Bapak Ibu, akhir cerita, saya dilahirkan bukan dari orang kaya. Saya dari SD jualan kue keliling, SMP, SMA. Saya berjuang terus. Kalau hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu, cuma satu modal saya, karena kepercayaan masyarakat lah saya bisa sukses. Akhir kata, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Martin. Sukses untuk PT CKIC Internasional. Ya, itu dia tadi ya kata-kata dari Pak Martin yang mungkin bisa menginspirasi para founders dan juga leaders yang hadir pada malam hari ini. Dan untuk itu karena malam semakin sebentar lagi udah mau jam 8. Saya lihat juga Muka-muka udah mulai ya, iya, goyang. betul. Karena Supaya ada nanti ini. bisa ngobrol satu sama lain lebih enak, kayaknya nggak ada salahnya kalau kita
mengucapkan buat Skaichi Internasional, semoga makin sukses, makin tambah maju, makin maju itu terus diundang ya. Bener nggak? Ya sebelumnya juga Lita mau mengucapkan spesial buat ntar dulu ya, kita harus nyontek dulu nih, takut salah namanya. Sebelumnya Lita mengucapkan buat Pak Martin yang selalu ingat Lita. Terima kasih Pak Martin undangannya. Kita tunggu lagi undangan yang selanjutnya Pak Martin. Next nanti kalau keluar negeri jangan lupa undang Lita. Ya enggak? Buat Datu Abdul Rahim, selamat malam Bapak. Terus buat Mr. Nagayasunya, mana ya? Arigato. Kita tunggu undangannya buat di Jepang nanti, di Malaysia juga. Jangan lupa undang Lita ya, Datu. Dan buat Mas Ari Wibowo yang ganteng, selamat malam. Oke, tadi malam ingat tadi malam. Tadi sebelumnya Lita nyanyi, itu single lagu yang kedua Lita. Dan ini Lita akan menyanyikan lagu single kedua, single pertama Lita yang ciptaannya Charlie. Terlalu baik. Musik. Arah Fluid belum sampai. Apa? Kembangan ya. Kembangan. Kemarin masih baiknya. Oh iya, cuman jadi susah. Sudah ambil karena kehilanganmu, sudah tak ada arti karena hidup tanpamu. Sudah aku kecewa karena kehilanganmu. Sudah ku rasa duka karena hianatimu. Aku akan menjauh dan jangan engkau pikir aku akan membenci, karena ku tahu bahagia bukan padaku. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu, beban kecewa tak pernah ragukan berakhir. Siapa yang membuatku pilu kembali datang?
Siapa